Dinding di kamar mandi wanita sangat seram. Bam menulis kata-kata buruk tentang teman-teman sekelasnya di dinding. Seperti, Nano memiliki wajah busuk. Setelah dia selesai menulis, dia dengan marah menendang pintu keluar. Dan ia bertemu dengan Nano. Nano tersenyum padanya. Tak disangka keesokan harinya, Bam mendekati Nano dan tiba-tiba baunya sangat busuk, membuatnya merasa mual. Nano membawa pakaian kotor ke Binatu. Mereka berdua mengira itu bau pakaian. Tapi Bam menciumnya. Di baju hanya ada bau keringat. Tidak ada bau lain. Bam mendekati Nano dan menciumnya. Baunya busuk sekali. Baunya sangat mengerikan. Dan tiba-tiba saja, beberapa anggota tim masuk. Bau ini hampir mengirim mereka ke surga. Sial, siapa yang buang air besar di sini? Hancurkan. Nano pergi membawa air. Dan hal ini justru membuat mereka berlari pergi. Nano mencium sapu tangannya. Ternyata bau menyengat ini berasal dari wajahnya. Gila, mungkinkah tulisannya di dinding berhasil? Bam merasa sulit untuk percaya. Dia menulis kata-kata buruk tentang Nano di dinding. Itu karena pria bernama O. Dia menyukai Nano. Hubungan antara keduanya juga sangat baik. Siapa sangka Nano tiba-tiba pindah sekolah. Gadis ini mendapatkan perhatian dari seisi sekolah. Ia mendapat semua perhatian dari mata siswa laki-laki, termasuk O tentu saja. Melihat O terjebak dengan Nano sepanjang hari, Bam cemburu. Jadi ia menulis kata-kata Nano pelacur dengan wajah kotor di dinding. Tanpa disangka hal itu menjadi nyata. Jadi dia menulis baris lain di dinding, agar O menyukainya. Benar saja, keesokan harinya di kelas olahraga, O memblokir bola yang hampir mengenai Bam. Bam berpura-pura bodoh. Tidak disangka O akan melindunginya. Namun hal ini berlalu begitu saja. Hal ini membuat Tank mencemooh Bam. Jadi ia kembali ke toilet dan menulis lagi. Tank adalah seekor anjing. Dan hal itu bekerja dengan sangat cepat. Tank yang sedang bermain sepak bola, tiba-tiba menggonggong dan menggigit orang. Dinding itu terlihat ajaib. Tapi kenapa O tidak menyukainya? Dia pergi ke kamar mandi untuk mempelajarinya. Tidak disangka, ia melihat kekerasan di sekolah. Seorang siswi dipukuli. Bam menunggu orang-orang itu pergi. Bam keluar dan memberikan pena itu kepada temannya. Gadis itu bingung. Ia dipukuli dan kenapa Bam memberinya pena? Apakah Bam memintanya untuk menusuk mereka? Bam tertawa terbahak-bahak dan mengatakan padanya rahasia tentang tembok itu. Keesokan harinya setelah pergi ke sekolah, Bam melihat bahwa wajah Nano tidak lagi busuk. Tank juga tidak menggigit orang lagi. Semuanya kembali normal. Bagaimana kutukan itu bisa hilang? Bam bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa. Kemudian ia melihat petugas kebersihan menyeka kata-kata di dinding. Bam dengan cepat mencegahnya dan tidak membiarkan ia membersihkan dinding. Petugas kebersihan merasa aneh. Gadis kecil, kamu mengganggu pekerjaanku. Dua orang itu bertengkar. Dan segera saja, petugas melaporkan kelakuan Bam. Seorang guru memarahi Bam. Bam melampiaskan semua kemarahannya pada petugas kebersihan. Ia menyelinap ke kamar mandi ketika kelas berlangsung. Ia menulis di dinding berharap petugas itu mati. Dan tanpa Bam sangka, saat sekolah selesai, semua siswa berkumpul di sekitar tangga. Bam pergi melihatnya, dan ia melihat petugas itu bunuh diri. Dalam hatinya, dia berteriak. Dia hanya menulis satu kalimat di dinding. Ia hanya berharap petugas itu menderita. Ia tidak berharap petugas itu mati. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Bam khawatir. Ia segera pergi ke toilet dan membersihkan dinding toiletnya. Jika ia menghapusnya, apakah kutukan itu akan hilang? Bam keluar dari toilet dan ia berpapasan dengan petugas kebersihan itu. Dia kembali hidup. Untungnya kekacauan ini telah teratasi. Tepat ketika Bam berpikir dia harus berhenti, kemudian dia melihat Nano meletakkan kepalanya di pangkuannya O. O menghiburnya. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh Bam. O menghiburnya sambil menepuk bahunya dan berkata bahwa ia akan ada untuk Nano. Ketika Bam melihatnya, dia menarik pikirannya dan berlari ke kamar mandi. Segera setelah itu, dia melihat Nano melarikan diri sambil menangis. Karena Bam baru saja menulis di dinding, agar Nano terlihat jelek, ia berhasil menyingkirkan saingannya. Tapi di tengah malam, Bam mulai takut. Wajah petugas kebersihan dan Nano terus menghantuinya. Dia takut dia tidak bisa tidur, jadi dia bangun untuk minum air. Baru saja ia membuka selimut, Nano dan petugas kebersihan tiba-tiba muncul di depannya. Nano menanyai Bam, mengapa ia ingin petugas kebersihan mati? Mengapa begitu? Bam bangun karena terkejut. Ternyata itu hanya mimpi. Ia bangun dalam keadaan ketakutan. Ia bahkan tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Segera insiden tak terduga terjadi, merusak kedamaian sekolah ini. Seorang siswa perempuan tiba-tiba melompat keluar jendela, dan ia terguling di tangga. Seluruh wajahnya berlumuran darah. Ketika Bam melihat itu, dia takut. Mengapa seorang siswi tiba-tiba melompat dari gedung? Pikiran yang menakutkan muncul di benaknya. Dia bergegas ke kamar mandi. Lalu ia bertemu dengan gadis yang tempo hari dirundung. Dia berkata bahwa ia ingin balas dendam.
Bam masuk dan melihatnya. Seperti yang ia duga, gadis itu menuliskan sesuatu di sana. Matilah. Kemudian hal-hal aneh terjadi di sekolah satu demi satu. Seorang siswi tiba-tiba bertingkah aneh di kantin. Ia menari tidak jelas. Di dinding tertulis agar ia menjadi gila. Di lorong, sekelompok siswa mengejar seorang siswi. Semua hal yang terjadi tertulis di dinding toilet. Tapi kata-kata jahat semakin banyak muncul. Dinding itu mulai dipenuhi dengan tulisan. Bukan hanya siswi perempuan yang menulis di sana, yang lain juga menulis. Seorang siswa laki-laki masuk ke kamar mandi perempuan. Hanya di toilet wanita ada dinding ajaib. Kata-kata yang tertulis di dinding akan menjadi kenyataan. Seluruh sekolah menjadi kacau. Bam tidak mengerti mengapa siswa perempuan itu menceritakan rahasia tentang tembok itu kepada orang lain. Dia mengangkat wajahnya untuk menjawab. Tentu saja bagi mereka yang juga pernah dirundung, agar mereka juga bisa balas dendam. Apakah benar seperti itu? Sepasang sahabat bertengkar karena masalah kecil. Kemudian salah satu dari mereka menulis di dinding, mengutuk temannya menjadi anjing. Ini jelas bukan balas dendam. Bam menatap dinding yang penuh kutukan, dan ia terkejut. Di dinding juga ada nama O, dan tertulis agar O menjadi cacat. Apakah O melakukan sesuatu yang buruk? Bam tidak yakin. Bisa juga karena orang lain cemburu. Bam tidak bisa hanya menatap semua orang seperti ini. Jadi dia mengambil deterjen dan menyeka tulisan di dinding dengan marah. Tetapi ketika dia melihat tulisan di dinding, dia tidak berani bertindak. Di dinding tertulis sebuah tulisan. Siapa yang menyeka tulisan ini ia akan mati. Bam tahu kekuatan sihir dinding ini, jadi dia takut. Ketika dia pergi, ia berpapasan dengan beberapa siswa laki-laki. Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Mereka pasti akan masuk ke sana untuk mengutuk orang lain. Seseorang akan dikutuk lagi. Bam merasa ialah penyebab kekacauan ini. Bam memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi. Bagaimanapun, ia harus menghapus kata-kata di dinding. Hal ini membuat semua orang protes. Mereka mengejar Bam seperti orang gila. Untuk menghentikannya menghapus kutukan itu, Bam terkunci di toilet. Dia sengaja menguncinya. Semua orang memanjat pintu untuk menghentikannya. Di bawah tekanan dari banyak pihak, ia hanya bisa menulis satu baris di dinding. Ia ingin semua orang menghilang. Dalam sekejap mata, teriakan itu menghilang. Di luar mulai hening. Bam keluar. Tidak ada yang tersisa di sekolah. Dia dengan putus asa berteriak, tapi tak ada jawaban sama sekali. Dia berjalan sendirian di jalan raya yang sepi. Ini sangat mengerikan. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat bahwa catatan teleponnya hilang. Dia mulai resah. Sulit dipercaya, Bam melihat ke cermin. Tapi wajahnya di cermin juga telah menghilang. Dia berteriak sekuat tenaga tapi tak ada suara yang keluar. Dia juga menghilang. Apapun yang tertulis di dinding itu akan menjadi kenyataan. Hanya mengandalkan sebuah pena untuk mengabulkan sebuah keinginan. Episode ini adalah salah satu series drama Thailand. Semua hal ini disebabkan oleh Bam. Bam yang cemburu, menuliskan kutukan di dinding. Kemudian dia juga harus menanggung konsekuensinya. Ia juga menghilang bersama semua orang. Semua kutukan yang ditulis semua orang menjadi kenyataan dan berakhir buruk. Dan begitulah akhir dari episode ini.